Ada Raja Purnawarman, Rakai Pikatan, Jayabaya, dan yang lainnya. Kira-kira mereka itu siapa ya? Yuk kita belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabarnya semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Tujuan dari kita mempelajari materi tersebut adalah agar kita mengetahui siapa saja sih tokoh-tokoh dari kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran, yaitu mengenai tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Ia terkenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Ia juga penganut agama Hindu yang taat dan gemar bersedekah. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ini, rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Raja Mulawarman sering disamakan dengan Ansuman, yaitu dewa matahari. Menurut cerita, Raja Mulawarman ini sangat dermawan. Ia memberikan sedekah segunung minyak dan lampu, dan juga memberikan hadiah 20.000 ekor lembu kepada Brahmana di suatu tempat yang disebut dengan Wafra Keswara. Wafra Keswara ini adalah tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Yang kedua adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini merupakan raja terbesar dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman ini terkenal sebagai seorang raja yang hebat, bijaksana, taat beragama, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Raja Purnawarman membangun irigasi untuk lahan pertanian rakyat. Raja Purnawarman juga memerintahkan penggalian sungai Gomati untuk mencegah banjir di lahan pertanian dan pemukiman rakyat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan aman dan makmur. Yang ketiga adalah Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya yang beragama Buddha dan menikah dengan Pramudiawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Hindu. Pernikahan antara Raja Rakai Pikatan dan Pramudiawardhani ini menyatukan kembali kedua dinasti sebagai satu kerajaan, yakni Kerajaan Mataram kuno. Nah, simbol persatuan dan kerukunan dari pernikahan antara Raja Rakai Pikatan dan Pramudiawardhani adalah pembangunan candi Hindu dan Buddha, yaitu Candi Pelausan yang bercorak Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Selanjutnya yang keempat adalah Raja Jayabaya. Raja Jayabaya ini menjadi raja yang membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Kediri ini meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Jayabaya terkenal dengan kemampuan meramal masa depan. Ramalannya ini dikenal dengan nama Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya dipercaya secara turun-temurun sebagai tradisi Jawa hingga saat ini. Keberhasilan dan kemasyhuran Raja Jayabaya juga dapat dilihat dari hasil sastra pada masa pemerintahannya, yaitu dapat menyusun Kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda ini dimaksudkan untuk mengabadikan kebesaran raja dan memperingati kemenangan-kemenangan Raja Jayabaya. Yang kelima adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini merupakan raja terbesar dari kerajaan Singasari yang menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Singasari ini menjalin kerjasama dengan kerajaan Champa yang kini disebut dengan Vietnam. Raja Kertanegara bertekad menaklukkan kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan kerajaan Singasari
melalui ekspedisi Pamalayu. Raja Kertanegara memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Ia terkenal sebagai raja yang sangat baik dalam bidang politik dan keagamaan. Dalam bidang politik, Kertanegara dikenal sebagai raja yang menguasai ilmu ketatanegaraan dan mempunyai gagasan memperluas wilayah kerajaannya. Raja Kertanegara menganut agama Buddha Tantrayana. Pemerintahan kerajaan dari Raja Kertanegara ini berakhir ketika diserang oleh Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja terbesar dari kerajaan Majapahit. Ia bergelar Sri Raja Sanegara. Ia adalah putra dari Ratu Tribhuwanatunggadewi dan Kertawardhana. Pada masa pemerintahannya, rakyat makmur dan damai. Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, negara agraris yang maju, dan negara maritim yang kuat. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayah hingga ke Tomasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Kemudian yang terakhir adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada atau Patih Mangkubumi ini merupakan panglima perang kerajaan Majapahit. Ia bertekad mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Patih Gajah Mada ini memiliki sikap berani dan rela berkorban demi kepentingan negara. Patih Gajah Mada muncul sebagai seorang pemuka kerajaan sejak masa pemerintahan Jayanegara, yaitu pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Dan pada tahun 1328 Masehi itu, Raja Jayanegara wafat dan beliau digantikan oleh Tribhuwanatunggadewi. Pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwanatunggadewi di kerajaan Majapahit, Sadeng muncul sebagai pemuka dalam melakukan pemberontakan. Pemberontakan Sadeng ini dapat ditumpas oleh pasukan Gajah Mada. Nah, atas jasanya itu, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit pada tahun 1334 Masehi. Pada upacara pengangkatannya, beliau bersumpah untuk menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, sumpah itu dikenal sebagai Sumpah Palapa. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan ada 7 tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Raja Mulawarman yang berasal dari kerajaan Kutai. Yang kedua, Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, Raja Rakapikatan dari kerajaan Mataram kuno. Yang keempat, Raja Jayabaya dari kerajaan Kediri. Yang kelima, ada Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Dan yang keenam dan ketujuh itu adalah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada berasal dari kerajaan Majapahit. Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, kalian harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Yaitu yang pertama, Raja Jayabaya itu berasal dari kerajaan Kediri, ya. Terus Raja Hayam Wuruk itu berasal dari kerajaan Majapahit, benar. Terus Raja Rakapikatan itu berasal dari kerajaan Mataram kuno. Oke, pintar semuanya. Jadi Ibu kira ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.